Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Langsung saja kita lanjutkan pada halaman 289, halaman 289. Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yashhaduna wa ya'taqiduna anna afdala ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin thumma Umaru thumma Utsmanu thumma Aliyun wa annahum al-khulafa'ur rasyidun alladzina dzakara Rasul sallallahu alaihi wasallam khilafatahum. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i berkata, ahlul hadis, ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah bersaksi dan berkeyakinan bahwasanya semulia-mulia sahabat Rasul SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, dan merekalah yang disebut dengan istilah al-khulafa ar-rasyidun, yang Rasul sebutkan kekhalifahan mereka biqaulihi, lewat sabda beliau, fima rawahu Sa'id bin Jumhan an Safinata radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jumhan dari Safinah radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, al-khilafatu ba'di 30 sanah, kekhalifahan sepeninggalku itu 30 tahun. Ini kita bahas terlebih dahulu pembahasannya tentang khulafa ar-rasyidun, tentang sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, perlu kita jelaskan dahulu yang pertama berkaitan dengan definisi sahabat Rasul. Siapa yang disebut dengan sahabat Rasul? Kata ulama al-muhaqqiqun atau pakar ulama ahli sunnah wal jamaah, namanya sahabat Nabi itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang pernah berjumpa langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup.
Kemudian wa amana bihi, dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata alal iman, dan meninggal di atas keimanan. Itu definisi sahabat Nabi. Karena di luar sana banyak redaksi-redaksi definisi yang tidak benar, bahkan sesat, menyesatkan, bahkan banyak yang di situ ada unsur mencaci maki, bahkan merendahkan para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya ada yang mengatakan sahabat itu syaratnya harus pernah berjumpa dengan Nabi setahun atau 2 tahun, pernah ikut perang sekali atau 2 kali. Kata para ulama, kalau definisi seperti ini banyak yang dikeluarkan dari sahabat Rasul. Di antaranya mereka menyasar sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan tuduhan seperti tadi, definisi tadi, beliau tidak dianggap sebagai sahabat Rasul. Makanya sekali lagi, ini yang paling penting, siapa sahabat Nabi itu? Yaitu sekali lagi yang pernah berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Ini kita tekankan karena ada juga orang-orang yang punya istilahnya halusinasi, khoyal, ya, berjumpa dengan Nabi lewat majelisnya, ya, ditemui langsung oleh Nabi. Naudzubillahi min dzalik. Sahabat Rasul saja, Abu Bakar wa Umar, yang paling cinta kepada Rasul, yang paling dicintai oleh Rasul, setelah Rasul meninggal nggak pernah didatangi oleh apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang istilahnya halu, ya, khoyal. Nabi SAW setelah meninggal dunia, beliau di alam barzakh, tidak mungkin kembali lagi ke alam dunia ini. Ya. Sekali lagi, sahabat Nabi itu adalah yang pernah berjumpa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Kita tekankan di sini juga karena kalau lewat mimpi itu benar, tapi sesuai dengan ciri fisik Rasul. Rasul bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Barang siapa melihat aku dalam mimpi, maka betul-betul dia melihat diriku, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Jadi kalau mimpi bertemu dengan Nabi bisa jadi, ya sekali lagi, betul dengan syarat tadi. Kalau betul-betul yang dilihat itu sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para sahabat dari ciri fisik Rasul. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Rasul lewat mimpi, kita tanya bagaimana yang engkau lihat tersebut. Apakah sesuai dengan Syama'il Muhammadiyah? Istilah para ulama, ciri-ciri fisik Rasul dicantumkan dalam Syama'il Muhammadiyah. Seperti Imam At-Tirmidzi punya buku judulnya As-Syama'il Muhammadiyah, yaitu ciri-ciri fisik Rasul SAW di antaranya. Ya. Kalau misalnya disebutkan bahwasanya Rasul itu istilahnya kurus kering, ini bukan Rasul SAW yang sebenarnya. Ya. Kalau cirinya sudah tidak sesuai dengan yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih tentang ciri fisik Rasul, itu setan yang mengaku sebagai Nabi. Atau kata para ulama, nggak mungkin Rasul mengajarkan hal-hal yang baru, yang belum pernah diajarkan oleh beliau kepada para sahabat. Kenapa? Karena Islam sudah apa? Sampurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nggak mungkin dalam mimpi Rasul mengajarkan wirid-wirid yang baru atau ajaran-ajaran yang baru. Maka sekali lagi hati-hati dengan orang-orang yang berdusta atas Rasulullah SAW. Kembali lagi kepada definisi sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan Nabi pada waktu Rasul masih hidup, meskipun sebentar saja. Dan yang kedua syaratnya beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga meninggal dunia di atas al-iman. Itu sahabat Nabi SAW. Yang kedua, wajib kita yakini manusia terbaik secara mutlak setelah para nabi, para rasul
adalah para sahabat Rasulullah SAW. Yaitu yang kita sebut definisinya tadi. Mereka adalah orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah banyak memuji para sahabat. Contoh dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada wa dzalikal fawzul adzim. Allah sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Luar biasa pujian Allah kepada para sahabat, terutama kepada kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Demikian pula di akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau, siapa itu? Para sahabat. Allah memuji mereka dengan menyebutkan sifat-sifat para sahabat. Mereka tegas keras kepada orang-orang kafir, lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujada yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat para sahabat ruku sujud hanya mengharapkan pahala dan keridhaan dari Allah. Allah puji hati mereka para sahabat ketika mereka beribadah ikhlas karena Allah. Ini pujian yang luar biasa. Para sahabat adalah manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Dan itu yang Rasul tegaskan dalam sabda beliau, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Yaitu siapa? Para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah mereka para tabi'in, muridnya para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelah para tabi'in, yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini sekali lagi yang harus kita yakini, para sahabat manusia terbaik setelah para nabi, para rasul. Generasi umat Nabi Muhammad yang terbaik, generasi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua para sahabat itu sekali lagi kita yakini adalah manusia yang termulia setelah para nabi, para rasul. Namun dari yang mulia tersebut ada yang paling mulia. Kalau dari sisi kelompok para sahabat, kaum muhajirin yang paling mulia daripada kaum al-ansar. Karena kata para ulama, Allah mendahulukan kaum muhajirin dalam Al-Quran, dalam penyebutannya, kemudian baru kaum al-ansar. Seperti dalam surat At-Taubah ke-100 tadi, disebutkan al-muhajirin, baru al-ansar. Kaum muhajirin, yaitu para sahabat yang dulunya beriman kepada Rasul ketika di kota Mekah. Kemudian mereka hijrah ke kota Al-Madinah. Itu kaum muhajirin, mereka yang paling mulia. Kemudian juga mereka yang paling mulia dibandingkan kaum al-ansar yang menempati kota Madinah, karena kaum muhajirin menjamakkan bainal hijrah wan nusrah, mengumpulkan antara berhijrah dengan membela, menolong Rasulullah SAW ataupun Islam. Ini dari segi kelompok. Dari segi individu, yang paling mulia dari para sahabat adalah 10 sahabat yang dijamin masuk surga, seperti yang sudah kita jelaskan minggu yang lalu. Dan ini ada keterkaitan antara pembahasan ini dengan sebelumnya, karena pembahasan terakhir kita minggu yang lalu berkaitan dengan kewajiban kita membenarkan sabda Rasul. Ada 10 sahabat Rasul yang pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat. Siapa yang hafal? Cinta sahabat tidak? Nah, ini cuma 10 sahabat, banyak sekali. Ini 10 yang dijamin masuk surga. Iya, terus. Iya.
Ya. Ya. Zubair bin Awam. Ya. 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 Kurang berapa? Tadi setelah Abu Bakar siapa tadi? Oh, Umar. Sudah disebutkan tadi. Baik. Sebutkan satu lagi, sekali lagi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ini jelas khulafa Rasyidun, dan ini pembahasan kita pada malam hari ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Az-Zubair bin Awam. Kemudian Talha, Sa'id bin Zaid. Ini kata ulama 10 sahabat yang paling mulia. Dan ini yang sudah kita lewati pembahasannya, di antara sahabat yang jelas-jelas nasnya mereka pasti masuk surga. Ya. Dan ini sekaligus juga membantah kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Yang mereka, ya, Rasul menjamin mereka masuk surga. Di antaranya tadi Khulafa ar-Rasyidun, ya, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Tapi kelompok Syiah Rafidhah, kalau antum, ya ini sekedar referensi saja, nggak usah dicoba dibuka-buka ya. Ada tokoh Syiah Rafidhah yang ketika mendikte orang masuk agama Syiah itu diajarkan bukan 2 kalimat syahadat, 4 kalimat syahadat. Itu ada di YouTube ya. Di antara syahadat kelompok Syiah Rafidhah, sebetulnya ini berat untuk kita sampaikan, namun agar antum tahu bagaimana bedanya agama Islam dengan agama Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini ucapan kelompok Syiah Rafidhah. Mengatakan aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka. Rasul mengatakan mereka di surga. Para khulafa Rasyidun di antaranya tadi. Namun kelompok Syiah mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi bedanya agama Syiah Rafidhah dengan agama Islam. Maka jangan kita tertipu dengan misionaris kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan beda kita dengan Syiah Rafidhah seperti perbedaan mazhab fikih. Tidak. Perbedaan kita dari mulai rukun iman sampai masalah fikih beda dengan agama Syiah Rafidhah qatalahumullah. Di antaranya tentang sahabat Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah dulu kita hari Selasa pernah beberapa tahun yang lalu mengkaji khusus kitab masalah Syiah Rafidhah. Mungkin bisa dilihat lagi rekaman kajian kita. Dan kesesatan mereka bukan hanya masalah ini, banyak ya, mulai masalah iman kepada Allah sampai yang banyak lagi. Intinya sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini para sahabat manusia termulia setelah para nabi, para rasul. Setelah itu kita meyakini di antara yang paling mulia dari para sahabat yaitu tadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini seperti pembahasan kita tentang masalah para nabi, para rasul. Kita yakini para nabi, para rasul manusia yang termulia, yang terbaik. Namun di antara yang terbaik itu ada yang paling baik, yaitu ulul azmi minar rusul. Dan yang paling mulia dari semua itu siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga seperti itu. Para sahabat manusia termulia, namun dari yang termulia itu ada yang paling mulia, yaitu 10 sahabat tadi. 10 sahabat tadi yang paling mulia, 4 khulafa ar-rasyidin. Dan ini yang dikatakan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ahlu sunnah, ulama salaf, ashabul hadis, mereka bersaksi, berkeyakinan, berakidah bahwasanya sahabat yang paling mulia atau sahabat Rasul yang paling mulia, yang paling afdal, pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini seperti yang disebutkan oleh para sahabat sejak dahulu kala. Dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya,
Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kunna nukhayyirun nasa fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu membanding-bandingkan di antara manusia di zaman Nabi. Artinya kita dahulu telah tadi menyatakan yang paling mulia di antara para sahabat disebutkan terlebih dahulu Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar, summa Utsman. Ya. Dan ini sekali lagi ijma Ahlus Sunnah wal Jamaah, ijma para salafus saleh. Ya. Harus kita yakini yang termulia setelah Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian juga secara khusus dua sahabat yang pertama tadi, Abu Bakar wa Umar. Rasul banyak mengistimewakan dua sahabat yang paling mulia ini. Di antaranya Rasul pernah mengatakan, iktadu billadaini min ba'di, Abu Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Ini yang diajarkan Rasul. Hal ini beda dengan kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kalau Syiah Rafidhah, manusia yang paling mereka benci Abu Bakar wa Umar. Ini termaktub dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka punya istilahnya doa pamungkas mereka yang dinamakan doa Sonamai Quraisy. Doa dua berhala Quraisy. Yaitu mereka mengatakan, Allahumma al'an Abu Bakar wa Umar. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar wa Umar. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul mencintai, memuji, bahkan tadi memerintahkan kita mengikuti Abu Bakar wa Umar. Namun mereka justru apa? Mencaci maki Abu Bakar wa Umar, bahkan melaknat Abu Bakar wa Umar. Pernah suatu saat Rasul ditanya, man ahabbun nasi ilaika? Siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Rasul menjawab, Aisyah. Kemudian orang itu bertanya lagi, minar rijal, siapa dari kaum laki-laki yang engkau cintai ya Rasulullah? Rasul mengatakan abuha, ayahnya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sumaman, kemudian siapa? Kata sang penanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sumaman, Utsman. Ini Rasul jelas-jelas menyebutkan manusia yang paling beliau cintai, dan ini yang menunjukkan yang paling mulia Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum jami'an. Namun kelompok Syiah Rafidhah justru apa? Ini yang mereka benci, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Maka bagaimana bisa dibenarkan slogan mereka cinta Ahlul Bait, cinta Rasul, padahal mereka menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Khulafa'ur Rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, mereka lah manusia yang termulia setelah para nabi, para rasul. Mereka yang paling mulia di antara semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum al-khulafa'ur rasyidun. Mereka lah yang disebut dengan al-khulafa'ur rasyidun, pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin sepeninggal Rasul, yang mereka mendapatkan petunjuk dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasul katakan dalam hadis yang sahih yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kata Rasul, pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada makna khusus dari khulafa ar-rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Meskipun juga al-khulafa ar-rasyidun bisa bermakna semua para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya yang bermakna khusus tadi al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Mereka adalah orang yang wajib untuk kita cintai, yang wajib untuk kita pegang erat sunnah mereka. Kemudian kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, alladzina dzakara Rasul sallallahu khilafatahum, yang Rasul sebutkan kekhalifahan mereka
lewat sabda beliau. Apa sabda Rasul? Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Jumhan dari Safina. Ya, sekedar faedah bahwasanya ini salah satu sahabat yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujah. Jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapan. Yaitu kalau kita menjaga agama Allah, mempelajarinya, mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, pasti Allah menjaga kita. Di antaranya berkaitan dengan istilah karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Ahlus Sunnah meyakini ada karomah para wali Allah, hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Namun yang paling penting kita harus tahu siapa wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah mengatakan walinya adalah yang beriman, bertauhid, yang lurus akidahnya, tidak berbuat syirik, dan mereka bertakwa. Maka di antara bonusnya istilahnya Allah berikan karomah. Karena nggak semua orang-orang yang beriman bertakwa punya karomah dalam artian hal-hal yang luar biasa itu. Cukup orang itu beriman bertakwa, itulah wali Allah. Nggak mesti punya hal-hal yang luar biasa. Ya. Kalaupun ada yang luar biasa, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pahala yang dipercepat oleh Allah di dunia. Di antaranya sahabat Rasul Safina. Kita yakini para sahabat Rasul adalah wali-wali Allah karena mereka beriman bertakwa kepada Allah. Namun nggak semua mereka punya karomah dalam artian hal-hal yang luar biasa tadi. Namun ada yang Allah berikan karamah, di antaranya Safina. Ceritanya masyhur, yaitu ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah jilid yang terakhir, itu berkaitan khusus dengan karamah para wali-wali Allah dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, sekali lagi Ahlussunnah meyakini adanya karamah wali Allah, cuma masalahnya siapa wali Allah, bukan sembarang orang. Bukan yang berbuat syirik, berbuat kemaksiatan, tidak. Beriman, bertakwa. Di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Lalikai kisah Safina, ya, bahwasanya beliau pernah terdampar di sebuah pulau. Kemudian tiba-tiba didatangi seekor singa. Ini yang sudah sering mungkin kita ceritakan. Ini sekedar karena lewat nama beliau Safina, pembantunya Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan singa tadi, beliau mengatakan, ana Safina maula Rasulullah SAW. Aku adalah Safina, pembantunya Rasulullah SAW. Ya, sang singa tersebut tidak menerkamnya, tidak mengganggunya, bahkan menunjukkan jalan keluar bagi Safina radhiyallahu taala anhu. Ini sekedar sekali lagi faedah tentang rawi hadis yang akan kita baca ini. Rasul SAW bersabda, al-khilafatu ba'di salasuna sana. Kekhalifahan sepeninggalku itu 30 tahun. Ya. Sekedar faedah juga. Jangan kita ikut-ikutan orang-orang yang istilahnya Islamophobia, yang fobi dengan istilah khilafah, seperti fobi dengan istilah jihad. Ini istilah syar'i. Khilafah, kekhalifahan, sebagaimana istilah jihad, itu istilah syar'i, itu istilah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan apa? Wah, pasti apa teroris, tidak. Namun tempatkan pada tempatnya. Kita sangat mengecam terorisme, mengecam istilah orang-orang yang suka Islam, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, ingin mengadakan kudeta dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kita sangat jauh dari hal itu. Insya Allah setelah pembahasan masalah sahabat akan ada pembahasan masalah bagaimana bersikap kepada pemimpin kaum muslim. Insya Allah setelah bab ini. Namun intinya harus kita tahu kedudukan istilah ini. Al-khilafah, jihad. Itu istilah syar'i, ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh kita tolak 100%, ataupun kita alergi dengan istilah tersebut karena digunakan oleh kelompok-kelompok terorisme. Naudzubillah min dzalik. Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Istilah khilafah, istilah jihad, istilah syar'i.
Cuma sekali lagi pemahamannya harus dengan pemahaman ulama as-salaf, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, sekali lagi, karena sekarang ini luar biasa istilah-istilah Islam digerogoti satu persatu. Ya. Meskipun sekali lagi kita harus pertengahan. Seperti sekali lagi, ahlu sunnah bukan seperti kelompok khawarij, kelompok teroris, bukan juga seperti kelompok liberal. Seperti kelompok teroris, mereka berlebihan dalam masalah jihad, jihad mereka tidak syar'i. Kelompok liberal anti syariat Islam. Ini juga apa? Bahkan kufur. Naudzubillah min dzalik. Intinya sekali lagi kembali kepada pemahaman para ulama as-salaf. Kekhalifahan itu ada, dan itu adalah yang pernah Rasul katakan, kekhalifahan setelahku 30 tahun. Ini kalau disebutkan secara global, yaitu kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Ini secara global ya, tidak secara terperinci. Karena kalau mau diperinci 2 tahun 3 bulan ya, masa beliau, kurang lebih seperti itu. Kemudian kekhalifahan Umar bin Khattab 10 tahun lamanya. 2 tahun tambah 10 berapa? 12. Kekhalifahan Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa sudah? 24 tahun. Ditambah Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Berarti berapa? Pas 30 tahun. Ini secara global. Kalau mau diperinci lagi, ada kekhalifahan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cuma beberapa bulan saja. Ya, istilahnya kalau istilah para ulama ini jabrul kasr, menggenapkan yang ganjil, istilahnya begitu. Makanya sungguh benar sabda Rasul, kekhalifahan setelahku, atau istilahnya khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan di atas manhaj Rasul, itu 30 tahun lamanya. Ya, kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau mau ditambahkan lagi tadi, khilafahnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, namun itu sangat singkat sekali. Wa ba'da inqidha ayyamihim adal amr ilal mulkil adud. Setelah kekhalifahan tadi akan muncul ya, setelah mereka kerajaan, kekuasaan yang diantaranya ada kezaliman ya. Meskipun tidak secara mutlak, karena diantara khalifah ya, setelah Khulafa Rasyidin ada khalifah yang terkenal keadilannya. Siapa itu? Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu atau rahimahullah taala. Ini yang paling dikenal. Namun kata para ulama, seperti kata seorang perawi hadis namanya Al-Amash, istilahnya kalau Anda meyakini kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan yang adil, bagaimana kalau kalian melihat kepemimpinan Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sahabat Rasul. Istilahnya raja pertama dari kaum muslimin, yang merupakan sahabat Rasul, yang pernah menulis atau di antara penulis Al-Quran di zaman Rasul, yang Rasul doakan, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyah, ya Allah berikan beliau hidayah dan jadikan beliau memberikan apa? Hidayah juga. Makanya sungguh sesat orang-orang yang suka menyudutkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau termasuk sahabat Rasul ya. Orang-orang banyak yang terpengaruh dengan kelompok Syiah Rafidah. Bahkan di sebagian kurikulum sekolah ini diajarkan, ketika membahas perselisihan di antara Ali dan Muawiyah, pasti yang diserang siapa? Muawiyah radhiyallahu anhu. Padahal sekali lagi Rasul mengatakan, idza dzukra ashabi fa'amsiku. Apabila disebut tentang perselisihan di antara para sahabatku, jaga lisan, jaga mulut. Jangan mencaci satupun dari sahabat Rasul. Akan ada pembahasan lebih lanjut, tapi tidak apa-apa, kita sampaikan sekarang lebih menguatkan lagi. Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Dalam riwayat Rasul mengatakan, man sabba ashabi fa alaihi laknatullah.
Barang siapa mencaci maki para sahabatku, baginya laknat Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi hati-hati. Para sahabat semuanya, mereka adalah manusia termulia. Allah dan Rasulnya memuji mereka. Kok ada yang mencaci mereka, mencela mereka? Betul mereka manusia biasa, tapi sekali lagi Allah memuji mereka. Allah tahu hati mereka. Allah tahu bahwasanya sepeninggal Rasul tetap mereka adalah manusia yang paling mulia. Jangan seperti kelompok Syiah Rafidhah, seperti yang dituangkan oleh tokoh mereka, tokoh istilahnya hadas mereka yang bernama Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi. Sebetulnya di rumah saya ada buku itu, namun tebal gak saya bawa. Kulaini Ali, hadisnya mereka Syiah Rafidhah mengatakan kanan nasu ba'da wafat Rasul ahla ridda illa thalatha. Manusia sepeninggal Rasul itu murtad dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Siapa ini maksud? Para sahabat. Ya. Kulaini tokohnya Syiah Rafidhah mengatakan dalam kitab hadis atau induk hadis mereka. Kalau kita kaum muslimin, kitab hadis kita yang paling mulia kitab apa? Sahih Bukhari. Syiah Rafidhah punya kitab namanya Al-Kafi. Ya. Penulisnya namanya Al-Kulaini. Al-Kulaini mengatakan kanan nasu ahla ridda ba'da wafat Rasul ila thalatha. Manusia sepeninggal Rasul itu murtad kecuali 3. Al-Miqdad, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Ini sekali lagi luar biasa tuduhan dusta keji mereka kepada para sahabat. Allah memuji mereka, mereka mengatakan para sahabat murtad. Allah padahal, sekali lagi sudah kita sampaikan, Allah ilmunya azaliyun wa abadi. Ketika Allah memuji para sahabat dalam Al-Quran, Allah tahu sepeninggal Rasul mereka tetap istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Kok malah dikatakan para sahabat murtad sepeninggal Rasul kecuali 3, dalam riwayat lain mereka lebih dari itu. Di antaranya Ali bin Abi Thalib tentunya. Ini sekali lagi luar biasa. Bencinya mereka kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak ulama salaf, di antaranya Imam Malik rahimahullah, mengkafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Tidak menganggap mereka kaum muslimin. Ini bukan kita yang menuduh mereka kafir. Ulama salaf sejak dahulu kala. Imam Malik kalau punya tafsir Ibnu Katsir, coba lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat terakhir surat Al-Fatah yang kita baca awalnya tadi, Muhammadur Rasulullah. Kalau kita baca panjangnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddal kufaru hamau bainahum tarahum rukan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit taurati wa mathalun fil injil kazar'in akhraja syata'u fa'azara fastaqlada fastawa ala suqi yu'jibu zur'a liyaghidha bihimul kufar. Ini intinya. Allah mengatakan Allah menjadikan para sahabat itu dimurkai oleh orang-orang kafir. Liyaghidha bihimul kufar. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatan anhu bi takfir rawafid alladzina yubghiduna sahabat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, dari ayat inilah Imam Malik mengambil kesimpulan kelompok Syiah Rafidhah itu kafir karena mereka membenci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita yang kafir mengkafirkan. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i juga mengecam Syiah Rafidhah karena Syiah Rafidhah ini munculnya sudah sejak zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka yang mengkudeta, mendemo Utsman bin Affan lewat tokoh mereka Abdullah bin Saba al-Yahudi, yang memprovokasi massa sampai terjadinya pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ma ra'aitu qauman min ahlil ahwa ashhada bizum minar Rafidhah. Aku belum pernah melihat sekelompok orang yang mengekor hawa nafsu yang lebih berdusta daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah.
Ya. Makanya jangan percaya kalau Syiah Rafidhah yang bermarkas di Iran dan seterusnya ya melawan orang Yahudi. Mereka dengan Yahudi satu pabrik yang mau produksi mereka orang Yahudi. Siapa itu tadi? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Intinya sekali lagi hati-hati dengan propaganda mereka sok dari pahlawan Islam melawan orang-orang Yahudi. Mereka produknya orang-orang Yahudi. Akidah mereka sama dengan orang-orang al-Yahudi. Ya, intinya sekali lagi mereka banyak dikafirkan oleh para ulama as-salaf. Ya. Karena di antaranya mereka sangat membenci para sahabat Rasul, bahkan mengkafirkan para sahabat Rasul, dan itu bukan tuduhan yang tanpa bukti. Dalam kitab mereka banyak ucapan-ucapan tersebut. Dalam tokoh mereka yang bernama Al-Majlisi pernah mengatakan aqidatuna fit tabarru'i annana natabarra'u minal asnamil arba. Akidah kita Syiah Rafidhah tentang masalah al-bara' ya, berlepas diri, kita berlepas diri dari 4 berhala. Siapa 4 berhala itu? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Muawiyah. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi mereka sangat jauh dari akidah Islam dan kaum muslimin. Makanya sekali lagi sungguh dusta yang mengatakan mereka ini mazhab mereka sama dengan mazhab-mazhab ulama fikih dan seterusnya. Perbedaan mereka dengan kita hanya masalah fikih. Tidak, perbedaan kita dengan mereka seperti perbedaan Islam dengan agama-agama kufur yang lainnya. Demikian pula Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari dalam kitab Khalqi Af'alil Ibad. Imam Bukhari, penulis kitab Sahih Bukhari, juga punya kitab yang lain tentang akidah, judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Beliau juga mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfar rafidi awil jahmi. Aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi atau Nasrani, atau aku salat di belakang pengikut kelompok Syiah Rafidhah atau pengikut kelompok Jahmiyah. Ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan tadi, kekhalifahan sepeninggalku kata Rasul 30 tahun. Kemudian setelah itu adalah kekuasaan kerajaan yang di sebagiannya ada kezaliman. Namun sekali lagi bukan termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, jangan sampai gagal paham dikira Muawiyah yang dimaksud di sini tidak, naudzubillah min dzalik. Muawiyah sahabat Rasul yang wajib untuk kita muliakan sesuai dengan kedudukan beliau, dan beliau adalah sekali lagi pemimpin kaum muslimin yang adil, bahkan lebih baik daripada Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah yang masyhur dengan keadilannya. Ya, Muawiyah lebih mulia karena Muawiyah termasuk sahabat Rasul, sedangkan Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat Rasul. Sahabat Rasul lebih mulia dibandingkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Alama akhbar anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti yang Rasul sabdakan dalam hadis Safinah tadi. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yusbitu ashabul hadis khilafata Abi Bakar radhiyallahu anhu ba'da wafati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ashabul hadis, ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah menetapkan kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu sepeninggal Rasul SAW biikhtiari sahabati wa tifaqim alaih. Para sahabat sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ijma' para sahabat. Ya. Yang menyelisih ijma' sesat dan menyesatkan. Ini juga kata para ulama membantah kelompok Syiah Rafidhah. Mereka punya akidah namanya wasi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kata mereka, ini di antara kedustaan Syiah Rafidhah, mereka mengklaim bahwasanya Rasul
memberikan wasiat terakhir kepada Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ini sekali lagi dustanya kelompok Syiah Rafidhah seperti yang dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak ada kelompok pengekor hawa nafsu yang lebih berdusta daripada Syiah Rafidhah. Di antaranya mereka mengklaim bahwasanya khalifah sepeninggal Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Ini dusta. Dalam sejarah, dalam hadis, dalam kitab akidah kaum muslimin dikatakan ijma' para sahabat pemimpin khalifah setelah Rasul adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan bukan hanya itu saja klaim mereka Ali sebagai khalifah sepeninggal Rasul, bahkan mereka mengatakan malaikat Jibril salah alamat memberikan wahyu kepada Rasul. Yang berhak mendapatkan wahyu sebetulnya Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau antum baca ucapan kelompok Syiah Rafidhah, antum akan betul-betul paham bahwasanya mereka bukan kaum muslimin. Akidah mereka, iman mereka jauh berbeda dengan rukun iman dan juga akidah kaum muslimin seperti yang juga disebutkan oleh para ulama. Khalifah sepeninggal Rasul dengan ijma' para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khilafah sepeninggal Rasul adalah atau khalifah sepeninggal Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini sesuai dengan arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ketika sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah itu juga berdasarkan dalil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah banyak memberikan isyarat yang paling berhak menjadi khalifah sepeninggal beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya di sini dikatakan wa qauluhum qatibatan radiyahu Rasul sallallahu alaihi wasallam li dinina faradina li dunyana. Kami para sahabat meridhai Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin dunia kami karena Rasul ridha Abu Bakar sebagai pemimpin kami dalam salat kita. Ini ucapan diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang beliau mengikrarkan ridha dengan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Kok yang mengaku pengikut Ali bin Abi Thalib mengatakan khalifah sepeninggal Rasul adalah Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal Rasul. Kenapa? Karena Rasul dahulu sebelum meninggal dunia, ketika Rasul sakit, Rasul menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam salat. Mengimami siapa? Para sahabat pada waktu itu. Padahal kata sebagian para ulama, Rasul mengatakan secara umum yang berhak menjadi imam yang paling pandai membaca Al-Quran. Di antara para sahabat banyak yang lebih pandai membaca Al-Quran atau sebagai ahli qiraat istilahnya seperti Ubay bin Ka'ab dan seterusnya. Yang mana Rasul lebih menunjuk Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan yang berhak menjadi pemimpin kaum muslimin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasul ridha Abu Bakar sebagai pemimpin agama kami, yaitu ketika sholat. Maka kami ridha Abu Bakar sebagai pemimpin dunia kami. Ini sekali lagi ikrarnya Ali bin Abi Thalib dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni annau istakhlafau fi iqamati salawatil mafruḍat bin nasi ayyama maradih, yaitu Rasul menjadikan Abu Bakar sebagai imam salat ketika beliau sakit. Ini berkaitan dengan urusan agama, Rasul ridha. Dan ini salah satu dalil isyarat petunjuk dari Rasul Abu Bakar yang lebih berhak menjadi pemimpin setelah beliau. Dan juga dalil yang lain banyak. Di antaranya Rasul mengatakan ketika ada seorang perempuan datang kepada beliau, kata Rasul, datangi aku nanti pada waktu kesempatan yang lain. Kata perempuan tadi,
bagaimana kalau aku mendatangimu sedangkan engkau sudah tidak ada, telah meninggal dunia wahai Rasulullah? Apa kata Rasul? Iti Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Ini juga apa? Petunjuk dari Rasul yang berat menjadi pemimpin setelah beliau ada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan juga dalam hadis tadi, ketika Rasul ditanya siapa manusia yang paling beliau cintai, beliau mengatakan Abu Bakar. Beliau juga mengatakan, lau kuntu muttakhidan khalilan ala wajil ardi latakhatu Abu Bakar bakhalila. Seandainya aku mau menjadikan kekasih di atas muka bumi ini, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ini menunjukkan apa? Beliau yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradina khalifatan li Rasul sallallahu alaihi wasallam alaina fi umuri dunyana. Kemudian qauluhum qaddamaka Rasul sallallahu alaihi wasallam famanilladzi yuakhiruka. Ya, wa qauluhum, bahwasanya ucapan para sahabat. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.